Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safruddin Itur di channelnya YouTube Safruddin Itur. Baik, kali ini saya akan menyusur gitu, tentang Indonesia, bagaimana distribusi barang dan jasa yang sampai ke konsumen. Jalur distribusi barang dan jasa sampai ke konsumen. Baik, maka kita akan berbicara peta di belakang saya ini. Ini ada Sumatera, ini Pulau Sumatera, kemudian ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, ini Sulawesi, kemudian ada Maluku, Papua, kemudian ada di ujung Jawa ada Bali, ada NTB, NTT, dan pulau-pulau lainnya. Yang jelas kita tahu bahwasanya Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih, dan yang dihuni sudah cukup banyak, pulau-pulau yang sudah dihuni dan orang menetap di pulau-pulau itu. Pulau terbesarnya tentulah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, kemudian Papua, kemudian Bali, NTT, wilayah NTT, wilayah NTB, itu terdiri dari pulau-pulau. Baik, kita mulai menceritakan hal itu. Karena saat ini rakyat kecil menjerit karena barang semakin mahal. Apa sebabnya? Ada beberapa hal pokok memang mengapa barang itu menjadi mahal. Pertama, karena memang barang itu murni diproduksi oleh luar negeri, kita impor dari luar negeri, maka otomatis barang di perjalanan cukup jauh, mungkin dari Eropa, dari Cina, dari dari Thailand, dari Filipina, dari Australia, dari India, dari Turki, dari Arab Saudi atau Tunisia, kurma dari Tunisia dan sebagainya. Itu itu membutuhkan proses waktu. Di samping ada tenaga kerja, ada alat transportasi, kapal, transportasi darat, ataupun transportasi udara. Kemudian ada barang yang diproduksi di Indonesia, tetapi sebagian barang-barangnya yang diproduksi di Indonesia itu impor dari luar negeri. Seperti mungkin mobil, motor, roda dua gitu, kemudian seperti komputer, seperti alat elektronik, kemudian yang lainnya termasuk baja, semen dan sebagainya, itu murni diproduksi di Indonesia. Tetapi ada bahan-bahan tertentu untuk mencampurnya atau alat-alat tertentu yang dipasang di perangkat itu dibutuhkan impor dari luar negeri, atau paling tidak membutuhkan lisensi karena hak cipta, hak karyanya milik orang luar negeri, maka perlu pengeluaran. Kemudian ada yang memang barang dan jasa itu betul-betul murni diproduksi di Indonesia, pabriknya pabrik Indonesia, pengusaha orang Indonesia, kemudian pekerjanya pekerja orang Indonesia, kemudian barang-barangnya yang digunakan semuanya dari Indonesia gitu. Ini ada kemungkinan lebih murah. Kenapa? Karena semua dari Indonesia. Kemudian impor, barang impor murni semuanya impor. Barang yang diproduksi di Indonesia tapi ada sebagian diimpor. Kemudian ada barang yang diproduksi murni semuanya barangnya dari Indonesia. Semuanya itu ada biaya. Biaya, ada pajaknya, ada izinnya, kemudian ada karyawannya, kemudian ada transportasinya, kemudian macam-macam lagi. Kemudian ada tenaga ahlinya, ada tim pemeriksanya, dari pemeriksa keuangan, pemeriksa bahan jadi yang sudah diproduksi. Kalau bahan makanan harus ada halalnya, kemudian dan sebagainya. Itu semua membutuhkan biaya, gitu.
Baik, sekarang kita sudah tidak berbicara lagi masalah dari luar negeri, dari dalam negeri, atau setengah jadi, setengah barang luar negeri dan barang Indonesia gitu. Tetapi kita berbicara barang itu sudah ada di Indonesia. Pusat barang, pusat produksi barang dan jasa itu hampir seluruhnya ada di Pulau Jawa. Ini dia, di Pulau Jawa. Baik dari Banten, dari Jawa Barat, kemudian dari DKI Jakarta, dari Jawa Tengah, dari Jogja, dari Jawa Timur, hampir-hampir berapa persen ya? Mungkin 60, 70, 80, bahkan mungkin bisa 90% diproduksi di Pulau Jawa gitu. Nah kemudian setelah itu baru di transfer atau dibawa ke wilayah lain. Ada yang dibawa ke Sumatera dari ujung paling timur Lampung gitu sampai ke paling barat Aceh. Kemudian ada yang dikirim ke Kalimantan, ada yang dikirim ke Sulawesi, ada yang dikirim ke Bali, ada yang dikirim ke NTT, ke pulau-pulau di NTT. Kemudian ada dikirim ke pulau-pulau di NTB. Kemudian ada yang dikirim sampai ke Maluku dan ke pulau-pulau lainnya. Kemudian dikirim paling jauh ke Papua. Jarak Papua dengan Jakarta mungkin sama dengan kalau kita berangkat haji dari Jakarta sampai ke Jeddah gitu kurang lebihnya, saking jauhnya. Nah, jalur distribusi itu ada 3, yaitu jalur darat, jalur laut, dan ada jalur udara. Kalau barang-barang jual beli online itu banyak dikirim melewati jalur udara. Memang biaya transportnya, biaya pengirimannya lebih mahal. 1 kilo saja sampai 70.000. Paling murah mungkin 30.000, 40.000, 50.000 sampai 75.000 satu kali kirim. Nah, kalau pesawat, saya contohkan saja dari Jakarta kirim ke Aceh, gitu kan, berangkat. Apakah ini langsung sampai? Mungkin pesawat satu kali berangkat langsung sampai ke Aceh. Tetapi ada kemungkinan juga tidak. Pesawat dari Jakarta harus turun di Medan dulu, kemudian baru lanjut ke Aceh. Apakah dia pindah pesawat ataukah pesawat itu juga yang berangkat? Tetapi kalau seandainya pindah pesawat, maka otomatis barang dalam pesawat itu, barang kiriman online akan dipindahkan menggunakan tenaga kerja baru sampai ke Aceh. Sampai di Aceh belum sampai di lokasi karena provinsi Aceh kan luas, ada kabupaten dan ada kota. Dikirim dari bandara, kalau memang harus pakai harus pesawat kecil lagi, dipindah ke pesawat kecil sampai ke paling jauh kabupaten atau kotanya. Kemudian dari sana di bandara kecil itu dibongkar, dijemput pakai mobil si pemilik jasa, pengiriman barang dan jasa. Kemudian sampai di kantornya atau di gudangnya, dipilah-pilah. Setelah dipilah-pilah barulah didistribusikan ke konsumen yang membeli. Begitu juga yang ke Kalimantan, begitu juga yang ke Sulawesi, begitu juga yang ke Bali, NTB, NTT, Maluku dan sekitarnya, kemudian ke Papua. Anda bayangkan barang yang sama gitu ya, yang dikirim tadi ke Aceh sekarang dikirim ke Papua. Mungkin biaya kirimnya saja tidak mungkin semurah seperti ke Aceh. Dia akan lebih mahal. Itulah penyebab barang itu menjadi semakin mahal. Jadi harganya mungkin masih standar, tetapi karena plus biaya kirimnya, akhirnya kalau harga barang yang kita kirim 200.000 karena biaya transportnya sekitar 70.000, maka barang itu menjadi 270.000 baru sampai ke kita. Kan kenaikannya luar biasa. Nah, bagaimana dengan barang-barang yang dikirim lewat darat dan laut? Lewat darat dan laut ya. Lewat darat. Untungnya sekarang lewat darat, pemerintah sudah mengupayakan luar biasa dalam 10 tahun terakhir ini membuat jalan tol. Jalan yang jalur bebas lah begitu ya, lebih cepat. Tetapi kalau sudah masuk ke kota-kota, tentulah kena macet lagi gitu. Nah, perjalanan ini membutuhkan waktu
Kalau seandainya mengirim barang dari Jakarta, sudah lewat tol Jakarta sampai ke Pelabuhan Merak gitu kan, penyeberangan Merak Bakahuni, kemudian baru berangkat sampai ke Aceh. Ada tol, ada terputus, kemudian ada masuk tol lagi, ada terputus, kemudian ada masuk tol lagi. Anggaplah perjalanan sampai 3 hari 2 malam baru sampai ke Aceh. Itu naik kapalnya cuma 1 kali, yaitu lewat menyeberang. Bagaimana kalau ke Kalimantan? Bagaimana kalau ke Sulawesi? Bagaimana kalau ke Maluku? Bagaimana kalau ke Papua? Nah, kalau yang ke tempat-tempat ini, maka kalau seandainya barang itu dari Jakarta diangkut dulu lewat jalan, lewat darat, diangkut sampai ke Surabaya. Dari Surabaya baru dimasukkan ke kapal lagi gitu, yang berbentuk peti kemas atau berbentuk langsung mobilnya kayak masuk ke kapal baru berangkat. Kalau ke Kalimantan Timur dari Surabaya ini mungkin memakan waktu sekitar 3 hari 2 malam kapalnya baru sampai ke Balikpapan. Ini ke utara kita lihat, terus ke utara ada Sulawesi, ada Kalimantan, terus lagi sampai ke Balikpapan. Nah, dari Balikpapan, barang-barang yang di dalam peti kemas atau barang-barang di kapal besar itu akan dipindah atau dibongkar. Yang dikirim ke Balikpapan saja, dikirim ke Kutai Kartanegara, dikirim ke Kutai Barat, ke Samarinda, akan bongkar di Balikpapan. Tapi yang mau dikirim ke Berau tidak bongkar langsung, tetapi bongkar pindah kapal. Jadi dari kapal besar yang membawa peti kemas, kemudian dipindahkan ke kapal yang lebih kecil, peti kemas itu, yang bisa masuk di Sungai Berau. Butuh proses dan butuh waktu cukup lama. Nah, kalau kita hitung-hitung biayanya itu, pokoknya satu barang harganya 100.000, biaya transportnya dari Jakarta sampai ke Surabaya mungkin sudah bisa dari 100.000 bisa 2.000 rupiah, gitu ya. Kemudian naik kapal lagi, naik dibongkar dan sebagainya di pelabuhan Surabaya membutuhkan biaya sekitar 1.000 rupiah, sudah 13.000. Kemudian angkut lagi pakai kapal dari Surabaya menuju ke Balikpapan, itu mungkin harganya bisa 2.000 rupiah lagi. Artinya kan sudah 15.000 rupiah gitu. Kemudian dari Balikpapan kalau mau dikirim ke Berau tadi pindah kapal lagi, baru masuk ke Berau, butuh 1.000 rupiah lagi. Sudah berapa? 16.000 rupiah berarti. 16.000 rupiah bongkar di pelabuhan Tanjung Redep. Ada tenaga kerja, ada mobil, kemudian peti kemasnya dibawa ke gudang. Paling tidak 1.000 sampai 2.000 rupiah lagi. Artinya 17.000, 18.000 rupiah. Nah, biaya kirim yang harga 10.000 tadi saja dari proses yang begitu panjang jalurnya ini bisa memakan biaya sampai 7.000 sampai 10.000. Nah, kalau 10.000 biayanya berarti harga 10.000 tadi menjadi 20.000 dijual di konsumen. Harga dasar dari pokok dari pabriknya ya 10.000. Karena via transportnya yang begitu mahal. Nah, karena yang dikirim banyak bertonton, nah ya kalau kotak-kotakan mungkin ribuan kotak-kotakan masuk di peti kemas dan sebagainya, seperti beras gitu ya, seperti mie, seperti minyak, seperti apalagi garam, kemudian yang lain-lain. Kalau barang bangunan mungkin ada semen, ada besi, ada dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau kendaraan ada motor roda 2, mobil roda 4, roda 6 sebagainya, semuanya diangkut. Nah, proses mengangkut ini yang memerlukan biaya besar. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengecilkan biaya itu? Maka pemerintah wajib membangun pertama keamanan. NKRI dulu, keamanan negara, kemudian keamanan wilayah pergerakan transportasi itu, baik darat, udara maupun laut. Kemudian membangun bandara yang tempat berangkat maupun bandara yang akan didatangi harus benar-benar mantap dan bagus, siap. Bandaranya siap, tenaga kerja di bandarnya siap, kemudian tenaga lain-lainnya juga sudah siap untuk mengatur bandara itu. Kemudian
Kalau pesawatnya bagaimana? Pesawatnya pemerintah harus bekerja sama dengan swasta. Swasta yang menyiapkan pesawat atau badan usaha milik negara yang menyiapkan pesawatnya. Untuk terbang ke sana kemari gitu. Di seluruh Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Yang luas wilayah kita tidak kurang dari 5.300 km persegi lebih. Kita negara terluas di dunia. Kalau negara kepulauan terluas di dunia. Kalau negara mungkin sekitar nomor 7 terbesar di dunia luasnya. Tetapi bedanya apa? Mereka adalah daratan. Kalau Australia kan daratan, Cina daratan, lebih banyak daratannya. Kemudian India daratan, Jazirah Arab daratan, Amerika mungkin banyak daratannya, Eropa banyak daratannya. Sedangkan kita negara kepulauan. Biaya transportasinya jauh lebih mahal karena berpindah-pindah dari mobil, transportasi darat, pindah ke kapal, kemudian naik lagi ke pelabuhan, turun dari pelabuhan naik pelabuhan, kemudian harus naik kendaraan darat lagi sampai menuju ke daerah-daerah di mana yang mereka tuju. Nah, kemudian pemerintah juga mengupayakan bagaimana memotong jalur darat ini supaya lebih lancar. Pertama, gitu ya, memperbaiki jalan-jalan agar bisa mulus, tidak membahayakan buat biaya transportasi, pengangkut barang dan jasa. Kemudian pemerintah juga membangun jalan-jalan tol, diupayakan memang. Jawa sudah tembus dari ujung Jawa sampai ke ujung Jawa, dari Banten sampai Jawa Timur tembus, gitu ya. Sumatera diupayakan harus tembus sampai ke Aceh, tersambung jalan tol itu. Memang bayar masuk tol, beberapa tol bayar, tapi jauh lebih efektif dan lebih cepat karena tidak terhalang. Kecuali hari-hari tertentu seperti Lebaran dan sebagainya yang membludak. Begitu pula di Kalimantan, harusnya di Kalimantan ini sudah terhubung tol. Nah, sekarang baru ada di Kalimantan Timur. Itu pun jarak tol itu baru sekitar 100-an kilometer gitu. Dari ibu kota Kalimantan Timur Samarinda menuju ke Balikpapan. Selain itu belum tersedia tol. Karena jalannya masih memadai, kemudian kepadatan penduduk dan kendaraan masih tidak sepadat di Jawa dan Sumatera, maka jalur ini masih bagus-bagus saja, efektif saja, sepanjang jalannya harus lancar, bagus, dan tidak rusak. Bagaimana dengan Papua? Bagaimana Sulawesi? Sulawesi juga harusnya dari Sulawesi Selatan sampai ke Sulawesi Utara harusnya terhubung dengan tol. Tetapi sekarang sedang dibangun oleh pemerintah tol laut. Jadi kapal-kapal disiapkan oleh negara, kapal-kapal disiapkan oleh pemerintah yang bisa mengangkut barang lebih banyak, mengangkut manusia lebih banyak, orang lebih banyak, bisa singgah di mana-mana. Dari Surabaya bisa ke Ujung Pandang, dari Surabaya bisa ke Kendari, dari Surabaya bisa ke Palu, dari Surabaya bisa langsung ke Sulawesi Utara, dari Surabaya bisa langsung ke Papua, dari Jakarta Surabaya bisa ke Maluku dan seterusnya, sebaliknya sampai ke Sumatera. Jadi tol, selain ada tol darat, jalan tol, juga ada tol laut, mengupayakan. Apa tol laut itu? Pelabuhannya harus disiapkan sedemikian rupa sebaik mungkin. Tujuannya adalah agar kapal yang datang merapat, kapal yang berangkat dan sebagainya, orang dan barang yang akan diangkut lebih mudah. Memangkas biaya agar jangan terlalu mahal, agar barang dan jasa yang sampai ke daerah tidak terlalu mahal. Apabila juga terlalu mahal, pemerintah mau tidak mau harus mensubsidi. Contohnya minyak, bahan bakar disubsidi oleh pemerintah, LPG sebagian disubsidi oleh pemerintah, kemudian barang-barang lain ada kemungkinan akan disubsidi oleh pemerintah. Kemudian Bulog disiapkan untuk menampung terutama beras, tepung, gula, minyak dan lain-lain. Untuk menjaga pasar ketika laut sedang mengamuk, angin kencang, gelombang besar, berhari-hari, akhirnya kapal-kapal, walaupun kapal besar dilarang untuk berangkat, kapal barang untuk mengirim barang tidak bisa berangkat, maka terstop.
Selama terstop itu, barang di daerah-daerah tetap harus tersedia karena rakyat harus makan. Gitu. Nah, itulah fungsi Bulog. Jangan kaget memang. Kalau di Bulog memang berasnya beda. Beras lama, betul, karena memang di situ disimpan beras untuk menyiapkan apabila ada hal-hal tertentu yang sangat penting seperti bencana alam dan lain-lain, maka beras Bulog lah yang akan didistribusikan ke rakyat. Karena memang harus siap. Gitu. Inilah perjalanan bagaimana transportasi di Indonesia yang harus ditata sedemikian rupa oleh pemerintah, kemudian didukung oleh rakyat seluruh Indonesia agar transportasi dari Sabang sampai Merauke bisa berjalan dengan baik dan lancar, aman, tidak ada kendala. Preman-preman di jalan harus dihapuskan. Tidak ada lagi yang mengambil-ngambil, meminta-minta uang di jalan, yang membuat beban perhitungan barang dan jasa yang dikirim oleh mobil-mobil jalan darat akhirnya menjadi mahal karena harganya akan dinaikkan. Biaya preman tambahan harus diselesaikan oleh negara, oleh pemerintah. Polisi harus menangkap mereka dan tidak ada lagi preman-preman di jalan yang mengambil, meminta uang atau mencuri barang-barang mereka yang sedang di perjalanan. Karena itu yang membuat jadi mahal. Begitu sampai ke lokasi, gitu kan, sampai ke daerah, ke tempatnya, barang kurang. Yang harusnya punya beras 1000 karung, kurang sampai 10-an karung atau 20-an karung di belakang karena dicuri oleh para penjahat. Sopir tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berani. Dia hanya jalan saja. Pelaku di belakang menghantam, merampok, mencuri barang-barang itu. Itu membuat barang menjadi mahal. Harus segera dihapuskan ini semua. Yang namanya preman-preman jalanan, pencuri-pencuri di jalanan yang mengganggu, akhirnya menjadikan mahal biaya transportasi, harus segera dihapus, dihentikan oleh pemerintah. Aparat kepolisian dan TNI harus berjuang mati-matian ini. Rakyat harus melaporkan itu, jangan dibiarkan. Karena akibatnya rakyat juga barang menjadi mahal. Ini sekilas saya ceritakan bahwasanya bagaimana biaya transportasi itu mahal dan kemudian menjadi barang bisa juga menjadi mahal sampai ke daerah-daerah. Tetapi kita rakyat Indonesia harus tetap hebat, tetap berjuang, membantu pemerintah, membantu negara agar semua pembangunan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus aman dan damai, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merompak. Koruptor-koruptor pun segera ditangkap agar menghentikan pelaku-pelaku jahat itu karena menjahati rakyat, harus terhapus, harus dikurangi, harus diupayakan gitu. Supaya jalan tol bisa berjalan dengan baik, upaya pemerintah dari Sabang sampai Merauke bisa berjalan dengan baik, kemudian tol laut bisa berjalan dengan baik, kemudian alam kita yang kadang-kadang tidak bersahabat, tidak menjadi masalah utama dalam perjalanan mendistribusikan barang dan jasa ke seluruh Indonesia, karena memang pemerintah selalu menyiapkan seandainya ada apa-apa terjadi selama pendistribusian terganggu, pemerintah siap memberikan bantuan. Kemudian pemerintah juga mau tidak mau harus mensubsidi barang-barang tertentu agar barang-barang itu sampai di masyarakat, walaupun di Merauke di ujung paling timur sekalipun tidak terlalu mahal, walaupun berbeda harganya. Rakyat di sana tetap memaklumi karena memang keadaan seperti itu. Tapi kita rakyat Indonesia, para pengusaha, para pedagang dan sebagainya, termasuk kita harus mendukung pemerintah upaya barang itu sampai ke daerah dengan aman, damai, kemudian harganya tidak melambung terlalu tinggi. Demikian, terima kasih. Dan pesan saya, rakyat jangan lagi menjerit karena barang selalu menjadi mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.